Dan sekarang coba diambil pemirsa. Dan semua tendangan lagi-lagi Zidane. Dia mengincar posisi di mana pemain kita bergerak ke arah kanan. Laga seru terjadi dalam matchday kedua Mandiri Challenge Series U20 kala timnas Indonesia U20 dipermalukan Suriah U20 dengan skor 2-0. Rotasi besar-besaran tampak dilakukan oleh Indra Syafri pada laga kali ini, di mana nama-nama seperti Rizky Afrizal dan Jens Reven harus memulai laga dari bangku cadangan, sementara pemain baru seperti Ahmad Zidane dan Thierry Adriano Manuri mendapatkan kepercayaan sebagai starter. Bahkan rekan kakak yang absen di laga sebelumnya juga dipercaya sejak menit pertama sebagai ujung tombak. Pada babak pertama, skuad Garuda Nusantara tampil mengecewakan lantaran gagal mendapatkan peluang berbahaya. Hanya free kick Dono Tripamungkas yang menjadi ancaman. Selepas itu Suriah U20 justru mampu menguasai jalannya pertandingan hingga berhasil unggul lewat sundulan pemain nomor 11 dengan gol tersebut sekaligus menjadi penutup di paruh pertama. Di babak kedua, drama terjadi ketika Indra Syafri memasukkan beberapa nama seperti Rizky Afrizal dan Aditya Warman. Tony Firmansyah yang kerap mendelai bola pun akhirnya diganti. Namun dia seperti yang kita tahu bahwa skuad Garuda Nusantara tidak bisa berbuat lebih. Gagal passing, kontrol buruk, hingga minim kreativitas menjadi fakta yang tampak di depan mata. Suriah U20 yang tampil efektif pun berhasil membobol gawang Ikram Al-Ghifari untuk kedua kalinya dan skor 2-0 pun bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dua kali kekalahan juga berhasil dicetak oleh timnas U20 asuhan Indra Syafri. Hal itu tentu membuat pecinta sepak bola tanah air geram. Terlebih taktik Indra Syafri hanya terbukti di level AFF. Untuk itu pelatih yang identik dengan komis-tebal tersebut wajib dievaluasi jelang tampil di ajang sesungguhnya yakni Piala Asia U20. Ia memiliki perjalanan dua laga di turnamen U20 Challenge Series melawan Yordania dan Suriah ini, sekaligus memperlihatkan perbedaan permainan yang ditunjukkan oleh pemain dengan jam yang tinggi dan juga tidak. Nama-nama yang terbiasa berlaga di BRI Liga 1 musim ini terlihat lebih tenang dan juga matang, di mana sebut saja ada Kadek Arel, Doni Tripamungkas, Tony Firmansyah, Mufli Hidayat, hingga Iqbal Gwijangge. Dalam respon ini pun pelatih Indra Syafri juga mengakui bahwa ada perbedaan itu di tim asuhannya, sebab dengan reguler berlaga di Liga 1, para pemain muda bisa mengambil banyak pelajaran dari pemain-pemain yang lebih senior. Benar, para pemain dengan jam terbang tinggi di Liga 1 tidak hanya memiliki kemampuan teknis yang lebih baik, namun mereka juga memiliki mental bertanding yang lebih kuat, dan hal ini penting untuk membantu pemain lain dalam tim nasional. Tak bisa dipungkiri juga bahwa perbedaan ini sebenarnya sudah terlihat saat mereka menjuarai Piala AFF U19 2024 di bawah nama Timnas Indonesia U19. Memang jumlah menit bermain yang banyak di level klub membuat pemain lebih percaya diri di laga internasional. Kadek Arel pun juga mengakui bahwa jam terbangnya bersama Bali United memberikan dampak bagi perkembangannya. Dia termasuk pemain yang memiliki jiwa kepemimpinan dan juga lebih tenang dalam menghadapi situasi sebagai pemain belakang. Ia pun mengakui bahwa tampil reguler di Liga 1 bersama para pemain senior memberikan dampak positif terhadap perkembangan dirinya dan merasa pengalamannya di Liga Profesional membuatnya lebih percaya diri dan mampu mengambil peran sebagai pemimpin di Timnas U20. Ya, dari ini setidaknya semua elemen timnas Indonesia U20 bisa mengukur kekuatannya sendiri jelang pertarungan sesungguhnya pada Piala Asia U20 yang akan bergulir di Cina 6 hingga 23 Februari nanti. Seperti diketahui, Yordania U20 dan Suriah U20 tercatat sebagai dua di antara peserta Piala Asia U20 2025, di mana negara di Jazirah Arab itu tergabung di grup B bersama Irak, Arab Saudi, dan Korea Utara. Sementara Suriah ada di grup D yang diisi oleh Jepang, Korsel, serta Thailand. Nah, terkait ini Gus Nul yakin pelatih kawakan dan juga pengamat sepak bola nasional memberikan ulasan singkatnya yang mana kendati menelan kekalahan pahit atas Yordania lalu, ia yakin bahwa tim Garuda Nusantara akan meledak di Cina nantinya.
Ya, Gusnul Yakin menyebut bahwa Indra Syafri yang punya sifat sabar tergambar pada karakter timnas Indonesia U20 era saat ini. Namun, meski begitu, mantan pelatih Arema ini juga menilai kalau Garuda Nusantara harus bekerja lebih keras lagi karena calon lawan yang dihadapi di grup C nanti sangat berat, apalagi ada juara bertahan Uzbekistan, Iran, dan juga Yaman. Nah, mengetahui persiapan tim muda timnas dalam gelaran bergengsi Asia itu, kedatangan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia senior juga membawa dampak mengingat nama besar yang dimiliki oleh ex-pelatih timnas Curaçao tersebut. Ya, Coach Indra yang sudah bertemu dengan Patrick Kluivert rupanya mengakui kalau ada pesan dari sosok pelatih anyar Garuda itu terhadap para pelatih tim di kelompok usia. Diketahui bahwa Patrick Kluivert memang sempat menyambangi pemusatan latihan timnas Indonesia U20 asal Indra Syafri di Jakarta, di mana saat skuad Garuda Nusantara sedang mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan di Piala Asia U20 2025 bulan depan di China. Sebelumnya, Coach Indra menyebut bahwa Patrick Kluivert secara khusus ingin mendalami kekuatan dari skuad Garuda Nusantara, terlebih tim arahan Indra Syafri pernah sukses menggilas tim kuat Argentina pada Seoul Art on Ice Cup 2024. Ya, tentu semua masih ingat, tepatnya pada 28 Agustus tahun lalu, timnas Indonesia U20 secara luar biasa sukses mengalahkan Argentina U20 dengan skor 2-1 pada laga yang berlangsung di Mokdong Stadium, Seoul, Korea. Indonesia dan Argentina bertemu dalam laga pembuka turnamen Seoul Art on Ice Cup 2024, yang mana dalam keperjalanan laganya tim Garuda Nusantara sempat tertinggal akibat gol Mirko Juarez Kelmich pada babak pertama. Namun gol penyama kedudukan dicetak oleh Kadek Ariel pada menit ke-75 dengan memanfaatkan asis dari Mauri Ananda. Bola hasil sundulannya pun gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Argentina U20 Lucas Sebastian Cuvia. Dan lebih menariknya, gawang tim Tenggo kembali dibobol 4 menit berselang, yang mana kali ini giliran Mauri Ananda yang mencetak gol lewat eksekusi penalti yang sekaligus membuat timnas Indonesia U20 berbalik memimpin dengan skor 2-1. Tentu dengan rekam apik ini, Coach Patrick yang bakal membawa era baru di wajah timnas Indonesia bisa membantu tim muda timnas untuk menganalisa kekuatan dan juga meningkatkan hal-hal yang diperlukan. Ya, terlepas dari apapun, pokoknya sebisa mungkin Coach Indra Syafri harus memanfaatkan turnamen U20 Challenge Series ini sebagai ajang untuk memantapkan tim. Terlebih secara komposisi pemain tim ini pun nggak banyak berubah, sehingga harusnya chemistry pun bisa didapat. Dan pemain-pemain seperti Kadek Ariel, Donny Tri, Wilber Jardim, dan pastinya Jens Reven itu sendiri yang diprediksi tetap akan menjadi motor utama di tim ini nantinya. Ya, mudah-mudahan hasilnya bagus untuk Piala Asia nanti, karena memang target terbesarnya adalah untuk lolos ke Piala Dunia U20. Secara komposisi dan beragam pengalaman yang didapat, tim ini harusnya bisa bersaing. Untuk itu, ayo kita juga harus mendukung timnas U20, pun begitu nantinya dengan timnas U17. Karena pasti bakal keren kalau timnas senior, U20 dan U17 sama-sama berhasil masuk ke Piala Dunia. Bisa jadi sorotan dunia akan makin tertuju ke Indonesia, dan imbasnya pun mudah-mudahan bisa bagus untuk liga serta pembinaan. So, ayo sama-sama kita jaga sepak bola Indonesia, terutama dari sengkuni-sengkuni yang bisanya cuma bikin gaduh suasana. Oke, kita Garuda!